Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar berita yang sangat mengejutkan datang dari salah satu peneliti abal-abal gerombolan pembenci, pemburu ijazah Pak Jokowi dan juga ijazah Mas Wapres Gibran. Siapa lagi kalau bukan Rismon? Waduh, orang yang selama ini mengaku-ngaku ahli digital forensik, lulusan Jepang. Tapi teman-teman, di buku terbaru Rismon yang dia tulis, entah kenapa orang ini hobi bikin buku. Apakah karena sudah merasakan hasil cuan dari buku? Dan di buku Jokowi White Paper ini pembagian cuannya kurang menarik, makanya Rismon bikin buku sendiri biar bisa meraup dolar, meraup cuan sebanyak-banyaknya. Tapi yang aneh bukan di situ, teman-teman. Yang aneh, di akhir buku tersebut biasanya kan ada biodata penulis. Rismon tidak lagi menggunakan ijazah ataupun gelar S2 dan S3 Jepangnya. Apakah dengan ini Rismon juga sudah mengakui bahwa memang ijazah Jepangnya itu ya palsu? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa gitu? Kenapa dihilangkan? Apakah ketakutan? Dan lagi kita akan melihat sebuah video di mana Ahmad Kocinudin Tompel yang lagi-lagi ngamuk di pengadilan karena kalah dan menggunakan jurus terakhirnya ngamuk, orasi, dan marah-marah. Itulah tipikal kuasa hukum yang tidak punya jejak rekam yang baik, teman-teman ya. Terakhir, kita juga akan melihat bagaimana orang yang mengaku wartawan dari Sentana yang badannya gede itu, si Michael itu kena skakmat petugas dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dan ini sangat memalukan, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita berjuang supaya suatu waktu anak ibu ini juga bisa jadi presiden. Banyak kali cerita orang Bukan ini. harus orang elit anaknya Jokowi. Ya, kita berjuang untuk anak cucu ibu juga. Bukan untuk anak cucu kami aja, Bu. Coba disampaikan, kami meminta 5. Ayo. Sementara ini silakan yang masuk 3 dulu, nanti disampaikan ke pimpinan kami dalam kali ini luas, sampaikan dahulu. Ngeyel orang-orang ini ya. Ayo, silakan. Apakah ada dijawab secara tertulis harus 3 orang? Apakah ada juga permintaan tertulis untuk ketemu besok? Wah, si Michael sosokan momen skakmat. Dia yang dipermalukan. Dari pihak kami, pimpinan kami menyampaikan 3. Ya, sekarang Wartawan kok nanyanya begitu ya. Aduh, wartawan apaan ini? Bobrek kali. Saya masuk dulu sebentar. Ya. Boleh, saya masuk dulu aja. Boleh. Masuk kal saya, masuk. Pak Roy aja dulu, Pak Roy. Pak Roy. Ini si Tompel yang ngamuk nih. Ngamuk nih, guys. Waduh. Biasanya kan ada omongan begini, teman-teman. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau ini kalah pengadilan, orasi kita, bos. Ngamuk kita, bos. Aduh Tompel, Om Tom. Atensi. Yang tidak ada atensi. Kita tahu lawan kita ini oligarki yang kuat. Dan saya nyatakan di balik kekesulitan ini semuanya ada gua yang punya proyek kedua. Aja, bos. CV kau tuh jelek. Kalah mulu di pengadilan, nggak pernah memenangkan pengadilan. Rismon sudah jarang kelihatan, baik di media mainstream maupun di podcast-podcastnya. Terus pemilik podcastnya nggak tahu juga kemana. Tapi yang jelas, Rismon hari ini sudah tidak berani lagi menampilkan gelar S2 dan S3-nya dari Yamaguchi Jepang. Dari siapa infonya? Postingannya Bang Joshua. Beberapa kali dia mencantumkan biografi dirinya memakai gelar. Belakangan sekarang ini gelarnya di take down. Loh, kok aneh, Kri? Dalam postingannya Bang Joshua di salah satu media sosial adalah
Tahukah Anda jika si Momon sudah tidak lagi berani mencantumkan titel S2 dan S3-nya dari Zamaguchi di buku terbarunya? Iya. Kok nggak ditampilkan gitu ya? Ini gue bacain ya postingannya Bang Joshua ya. Padahal dari awal itu kebanggaan di podcast-podcastnya loh. CV dan buku-bukunya terdahulu, dia selalu menyantumkan gelar atau titel itu loh. Wek. Apa sudah nggak pede lagi si gadungan pakai titel Jepangnya? Jawab Rismon. Woi, kacau ini orang. Ayolah, kenapa mesti di take down? Gelarnya biarin aja mentereng kok di situ. Tapi Palsu itu mungkin. Palsu, ini udah mendekati penetapan tersangka, Gri. Jadi gua take down mumpung masih ada di luar penjara. Iya. Nanti dilaporkan ya kan. Oke, lanjut ya. Itu ilusi gue. Yang jelas, bukunya sudah tidak lagi relate dengan latar belakang akademisnya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan informatika atau komputer. Soalnya S1, S2, UGM dulu, dia cuma ambil konsentrasi teknik kendali. Jadi nggak ada hubungannya dengan keahlian mereka sekarang yang ngaku-ngaku ahli itu. Makanya Bang Joshua bilang ahli gadungan. Sama, si Roy Suryo juga ahli gadungan. Ahli gadungan ya kan. Oh alah, para keledung ya, minta ampun. Mau mengikuti orang-orang yang on seperti ini nih. Kalau dicek isi bukunya, pakai AI detektor. Semua isinya kayaknya copy paste dari AI. Wek. Tulisan Copy paste buku dari ilmiah AI. pakai AI. Waduh, enak kali. Untuk menetapkan kami sebagai tersangka, kami anggap itu sebagai sebuah resiko perjuangan. Resiko perjuangan yang harus dilalui ketika kami mengkaji sesuatu dan menyimpulkan, dan itu melukai perasaan Joko Widodo Nggak maupun melukai kok. relawannya. Nggak melukai kok. Kalau kepolisian berkeputusan untuk menersangkakan kami, itu hak mereka, ya, hak dan kewajiban hukum dari kepolisian. Tetapi kami, ya, sebagai peneliti yang telah membuktikan tulisan kami dan kami sebarluaskan kepada masyarakat, kami juga punya hak untuk membela diri. Ya, kami punya hak karena kebenaran ilmiah, sekali lagi saya katakan, kebenaran ilmiah bukan milik absolut dari Bareskrim Polri. Dengan demikian, bagi saya, urusan ijazah itu tidak perlu dengan hukum, masuklah politik, nggak perlu. Cukup diselesaikan di kampus. Sebenarnya ijazah itu bagian dari komunitas kampus. Itu adalah sentra dari civil society, yaitu kampus itu pusat masyarakat beradab sipil di kampus. Dengan demikian, bagi saya, urusan ijazah itu tidak perlu dengan hukum, masuklah politik, nggak perlu. Cukup diselesaikan di kampus, karena kampus itu masyarakat yang sangat komited pada etika dan di sana punya ilmuwan, punya sains. Hei Pak Jokowi, Anda punya ijazah kan? Ayo dong, dengan bangga sukarela tunjukkan. Kawan-kawan Fakultas Sains yang kamu ahli forensik digital, teliti ini Pak Jokowi, silahkan teliti, selesai urusannya. Forensik digital. Ini ketua Dewan Pers nih ya, Prof. Komarudin. Kok pola pikirnya begini? Ijazah analog mau di forensik digital, ini kan konyol. Nggak nyambung coy, nggak nyambung. Terus katanya ya tinggal diselesaikan di kampus. Hey, Roy Suryo, Rismon, Tifa, TPUA, dan kawan-kawannya 4 bulan lalu sudah pernah menginjakkan kaki mereka di UGM dan menanyakan langsung seperti apa ijazah Pak Jokowi. Dan UGM sudah menjawab berkali-kali bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Pak Jokowi lulus. Tapi mereka nggak percaya. Kau pikir Pak Jokowi yang bikin kegaduhan? Wah, ini udah terkontaminasi juga nih sama pemikiran-pemikiran si Roy CS nih. Ketua Dewan Pers kok begini sih cara, aduh kecewa saya ya kan. Masa iya? Gimana menurut kalian teman-teman tentang Ketua Dewan Pers ini? Kayaknya sih agak-agak juga dia nih, agak-agak juga teman-teman. Apakah dia memang membela si itu,
si kawan-kawan itu, si Sentana itu kan katanya pers juga, dia terdaftar di Dewan Pers. Menunjukkan ijazah itu perkara gampang, Pak Komarudin. Izin stage ya videonya Pak Komarudin Hidayat selaku Ketua Dewan Pers kita yang beberapa waktu lalu melintas di media sosial. Dalam video itu beliau menyampaikan bahwa perkara ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya sangat gampang. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya dengan bangga, lalu meminta itu diuji lab dan persoalan ini akan selesai. Saya ingin menanggapi Pak Komarudin Hidayat ini karena saya merasa Pak Komarudin Hidayat menempatkan Pak Jokowi itu sebagai subjek atau sebagai pembuat masalah terkait persoalan ijazah ini. Padahal Pak Jokowi itu adalah korban. Pak Jokowi itu korban dari orang-orang yang selama ini mempertanyakan keabsahan ijazah beliau. Kenapa justru mereka saja yang tidak kita minta untuk berhenti mempersoalkan ini? Karena semua lembaga verifikasi ini sudah mengatakan bahwa ini memang asli gitu. Lalu kenapa Pak Jokowi yang harus dituntut untuk menunjukkan ijazahnya? Betul. Saya ingin bertanya kepada Anda sekarang, pernah tidak kita melihat ijazah dari 7 presiden yang ada di Republik Indonesia? Pernah tidak? Kami didepak oleh PDIP. Dan Jokowi pun diremehkan, dipinggirkan oleh PDIP. Itu yang menyebabkan akhirnya PSI kan semula adalah pendukung Ganjar. Pemilihan presiden ya. Betul. Kami firm waktu itu. Dan Pak Jokowi juga mendukung Ganjar. Dan Pak Jokowi ngomong sama relawan, salah satunya saya, iya fight deh buat Ganjar. Ya. Tapi memang yang menentukan itu adalah PDIP. Ternyata dalam perkembangannya PDIP sendiri mendepak keluar PSI dari koalisi. Dari harapan kami bisa membantu PDIP bersama-sama mendukung Ganjar. Kami didepak oleh PDIP. Dan Jokowi pun diremehkan, dipinggirkan oleh PDIP. Itu yang menyebabkan akhirnya Pak Jokowi menganggap ya kalau gitu ya memang saya nggak mungkin bekerja sama dengan PDIP. Jadi asumsi bahwa di publik bahwa PSI punya calon sendiri dengan Mas Gibran itu salah, Bang. Jadi memang didepak berarti PSI oleh PDIP dalam dukungan ke Ganjar. Saya baru dengar bahwa memang ada isu juga banyak seperti itu malah. Wow, sama sekali salah. Sama sekali salah. Kami tidak pernah sejak awal mendukung Gibran misalnya. Yang kami dukung semula adalah Ganjar. Ketika ternyata kami didepak oleh PDIP, ketika itu Ketua Dewan Pembina kami ketika itu Pak Jeffrey Giovanni sempat mengatakan kita mungkin kali ini akan maju pemilu tanpa mendukung presiden manapun. Karena sempat. Ini sebelum kemudian Pak Prabowo sendiri yang menyatakan dia mau ketemu sama PSI dan datang ke kantor kami, ke markasnya PSI di Kebon Sirih. Iya. Dan ketika itulah Pak Jokowi juga atau sebelumnya Pak Jokowi sudah bilang mungkin PSI harus mempertimbangkan untuk mendukung Prabowo. Ketika dia sendiri udah semakin kecewa dengan sikap PDIP itu yang antara lain gara-gara yang menolak kehadiran tim Israel di Piala Dunia itu U20 dulu ya. U20 kemudian ketika penentuan nama Ganjar plus Mahfud, Jokowi sama sekali tidak dilibatkan, bahkan tidak diberitahu. Ketika itu Jokowi sudah melihat enough is enough. Ini udah nggak mungkin lagi kita bekerja sama. Pak Jokowi itu kan sempat mengajukan pasangan Prabowo Ganjar sebetulnya. Dijodohkan lah Bang. Dijodohkan. Iya. Kan ditolak oleh PDIP. Ya karena PDIP menganggap ya nggak bisa dong. Ganjar yang di atas, Prabowo yang di wakil kan. Ya Prabowo-nya nggak terima lah. Kenapa? Karena bukan karena kesombongan. Tapi hasil survei semakin lama semakin menunjukkan ketika itu suara Prabowo naik terus, suara Ganjar turun terus kan. Karena itulah ketika itu akhirnya kami memutuskan bahwa kalau Pak Jokowi aja sudah mendukung Prabowo mendatangi kantornya PSI, sebuah partai yang lolos ke parlemen pun enggak ketika itu. Dia datang dengan tim Gerindra lengkap. Datang. Ya kita udah mengatakan kalau gitu kayaknya sih ya udah kita kerjasama dengan Prabowo aja deh. Plus ujung-ujungnya ya Gibran yang memutuskan akhirnya menjadi loncengnya itu adalah
Ketika Gibran diminta oleh Pak Prabowo jadi wapres, ya udah selesai. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan waduh, gimana menurut kalian tentang pengacara kondang kita yang sudah melanglang buana mengawal kasus, ya kan? Waduh, the one and only Ahmad Kozzinuddin. Wah, yang sering kalian sebut tompel-tompel itu teman-teman, yang kalau kalah dalam pengadilan kerjanya ngamuk, marah-marah, konferensi pers, orasi. Waduh. Jejak rekamnya, CV-nya, dia tidak pernah menang pengadilan. Mungkin beliau ini sudah mulai frustasi ya, sudah mulai kena mental. Kok bisa ya saya nggak pernah menang? Kok bisa ya orang-orang yang saya kawal selama ini masuk bui terus? Nah, apakah nextnya adalah Roy Suryo, Rismon Tiva dan kawan-kawan ya? Kalau itu terjadi, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia berorasi dalam pengadilan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, tuduh pengadilan di bawah pengaruh Jokowi, tuduh hakim di bawah kendali Jokowi, tuduh Presiden Prabowo di bawah kendali Jokowi. Waduh. Kozzinuddin. Gerakan-gerakan orang-orang seperti ini ya gampang sekali terbaca, teman-teman. Sama kayak Rismon bikin buku lagi ya kan, Jokowi Undercovering atau Undercovering Jokowi. Apa tuh judulnya? Bentar, saya lihat dulu judulnya ya. Uncovering the Jokowi's Fake Diploma, Forensic Analysis of Document Manipulation. Waduh, keren banget bukunya. Keren banget namanya teman-teman. Tapi anehnya ya ketika dicek pakai AI detektor bukunya Rismon, itu isinya semua diduga kuat copy paste dari AI. Waduh, ya simpelnya mungkin semacam ChatGPT dan kawan-kawannya lah teman-teman ya. Kalau kita nanya ke ChatGPT, dijawab sama ChatGPT. Mungkin itu yang diolah sama dia untuk menjadi buku. Enak kali orang-orang ini ya. Dan yang paling anehnya di bukunya Rismon ini, dia tidak menampilkan gelar MN, Magister Eng, apa itu MN dan Dokter Eng. Waduh, itu gelar-gelar Jepang gitu teman-teman, S2 dan S3. Kenapa di Rismon tidak menampilkan gelar S2 S3-nya teman-teman? Apakah karena dia sudah takut? Karena beberapa waktu lalu Andi Aswan sudah mengatakan akan melaporkan ijazah palsu Rismon. Waduh, apakah Rismon sudah kena mental? Takut, wah nanti dilaporkan ya kan, kita jangan pakai lagi lah ijazah Jepang. Waduh, kalau kata siapa kawan-kawan Rismon kan, ya tunjukkan saja kalau memang asli, bangga dong ya. Coba Rismon gituin, Rismon pasang dong gelarnya, bangga dong punya gelar S2 Jepang, S3 Jepang ya kan. Aduh, konyol ya orang-orang ini, nggak dipakai loh. Tapi saya tadi menduga kuat, apakah Rismon memang ijazahnya ya sangat-sangat diragukan gitu, sampai-sampai dia kena mental nggak mau pasang gelarnya. Ini kan perlu diteliti oleh Tiva nih, retrokognisi atau apa gitu, disiplin ilmu Tiva nih yang bisa meneliti mimik wajah, perilaku. Nah, perilaku Rismon yang tidak memasang ijazah atau gelar dari Rismon. Nah, ini coba teliti dulu Tiva. Kalau aja ada benang merahnya ya kan, kepalsuan ijazahnya sama gelarnya gitu, kenapa nggak dipasang? Tapi ya anehnya kok ini bukunya tidak mengundang Roy Suryo dan Tiva lagi ya untuk menulis di buku ini. Apakah Rismon menganggap pembagian hasil penjualan buku Jokowi Undercover ini tidak menguntungkan bagi dia? Pembagiannya tidak bagus gitu ya kan, sampai hubungan mereka menjadi retak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga teman-teman. Apalagi ya kasus penjualan buku Tiva kemarin yang sedikit bermasalah gitu, yang ada transfer sampai 150 juta. Aduh, kira-kira gimana menurut kalian teman-teman? Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.